Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumullahu wal kitab. Bu. Ya. Ini masih Minum dulu, silakan. Silakan. Anaknya masih ada. Oh, cucunya masih ada. Ibu, Ya. sehat semuanya. Alhamdulillah. Diulangin ya. Ya. Gak konsentrasi. Dikit lagi kan asal tapi udah izin sama DKM-nya. Boleh. 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 Udah izin. Iya. Ini saya. Habis cakep-cakep banget sih. Amin. Bingung saya ngeliatnya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bi ihya'i sunnati rasulihil karim wa ja'alahu uswatan hasanatan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarahu fi kulli waqtin wa hin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim yang sangat kami hormati dan kami banggakan segenap ya, bunda-bunda solehah. Amin. Ini warna-warna yang cakep-cakep. Ya, al-barakah al-muhajirin. Al-muhajirin yang mana? Saya nih. Bu, ya Bu, yang sama saya pede banget. Ini dong sebutin ngomongnya warnanya. Tapi ini demi Allah memang semua dilihatnya kayaknya cerah-cerah. Amin. Bukan yang ngerayu beneran deh. Calon-calon surga. Amin. Calon surga ya. Amin. Wajibun malih. Karena memang kita lagi berada di taman surga. Amin. Ya, makanya kalau pengen dicintai Allah, Ibu, Iya. sering-sering nih hadir ke taman surga. Ya Bu ya. Iya. Jadi bukan cuma peringatan Maulid doang. Nanti giliran pengajian bulanannya hadir. Iya. Berarti Maulidnya penuh hikmah. Kalau cuma hadirnya dalam rangka peringatan Maulid aja, Ibu, Iya. Ibu, Iya. jadi kurang bermakna. Maaf ya, saya kan nggak tahu yang mananya sering ngaji. Nggak tahu, saya hafalnya di Al-Barkah hafal. Saya hafal. Apalagi ngomong nih Besti. Ya, sama yang di Swadharma saya pun nggak hafal karena banyak. Ya di Al-Barkah juga udah banyak banget. Ya jadi wajah-wajahnya saya udah hafal. Takutnya ibu bilang lo Ibrani ngomong gitu, saya nggak tahu ibu. Saya nggak bisa kenalin satu persatu. Ada Besti lagi. Masya Allah, cakep-cakep banget. Ibu, Iya. hari ini kita berjumpa
Kita kumpul di majelis ini karena kita mencintai baginda Rasulullah. Karena kita cinta, Bu. Halo. Ya. Ya. Insya Allah pulang dari majelis ini tidak kembali kita ke rumah melainkan Allah sudah ampunkan dosa. Amin. Tidak kembali dari rumah melainkan Ibu. Allah sudah angkat derajat kita. Amin. Tidak kembali ke rumah melainkan Allah sudah hilangkan persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi. Amin. Karena masing-masing orang pasti Bu punya masalah, punya problem. Tapi beda-beda. Nah, hadir ke majelis ini, majelis maulid Bu, ini bentuk bahagia kita. Nggak lain ini karena kita bahagia menjadi umat Nabi Muhammad. Ya, kita sudah bersyukur banget menjadi yang terpilih menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita ungkapkan rasa bahagia kita, Ibu. Ya. Ungkapkan rasa ya bahagia, girang, apalagi dan semuanya dah diungkapkan melalui peringatan Maulid. Supaya apa? Biar kita ingat-ingat. Halo. Ya. Makin sering kita hadiri peringatan Maulid, insya Allah makin bertambah cinta kita kepada baginda Rasulullah. Sekaligus bukan cuma cinta doang, tapi cinta perlu bukti, cinta perlu pengorbanan. Ibu, korbankan waktu kita. Harus komitmen itu ya sudah harus diri sendiri. Ibu, kalau secara berjamaah repot karena orang nggak sama. Ya apa ya? Komitmen dalam diri. Bu, kalau nanti di akhirat itu Nabi paling sibuk. Bu, waktu Sayyidina Anas bin Malik bertanya kepada baginda Rasulullah, dan Anas bin Malik bilang, Ibu, Anas bin Malik minta syafaat nanti di hari kiamat. Ya. Lalu kata Nabi, cari aku nanti di Sirat. Kalau nanti aku nggak ketemu di Sirat gimana? Saking cintanya sama Nabi, Bu. Kemudian kata Nabi, cari aku di hisab, tempat perhitungan segala amal. Ibu, kalau nggak ketemu juga di hisab, di mana wahai Rasulullah? Cari aku nanti di haud, telaga haud. Di 3 tempat ini kata Nabi, sesungguhnya aku nggak akan pergi dari 3 tempat ini. Ibu, Allah mudah-mudahan kita nanti berkumpul, Bu. Kalaupun nggak bersama Nabi, bersama orang-orang soleh. Amin. Jangan dirokok, tapi buat diri sendiri ya. Jangan dikasih orang-orang ya. Saya malu kalau direkam-rekam video. Jangan ya. Keluar, kedengeran nggak? Kedengeran ke depan? Nggak boleh. Kurang kedengeran ini. Pakai 2. Ibu, Nabi begitu sibuk, ya. Yang paling sibuk nanti Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia cari umatnya di Sirat, nggak ada. Canda. Dia cari lagi di hisab, Ibu. Terus dicari lagi sampai ke haud. Tidak hanya memberikan syafaat, tapi memberikan minum dengan air telaga haud. Siapa orang yang sudah diberikan minum dengan telaga haud selamanya nggak akan pernah kehausan. Nabi sibuk mencari kita. Maka kita, kalau Nabi aja sibuk terus mencari-cari umatnya, kita sebagai umatnya pun sibuk. Dengan apa? Bu, peringatan Maulid, ayo kita hadiri dengan harapan bertambah mahabbah kita kepada baginda Rasulullah SAW. Makanya biar ada antaranya peringatan Maulid, jangan cuma kita hadiri dengan berbagai macam seragamnya, pakaiannya, makanannya, berkatnya. Terlebih antar dari peringatan Maulid. Ya apa ya?
Ibu, saya langsung aja ya. Saya karena waktu kita walaupun boleh kurang pantas juga. Boleh memang udah izin, tapi kayaknya kurang pantas. Kalau asar kita masih di majelis karena nanti banyak orang laki yang mau sholat apa terhalang gara-gara kita. Ibu, satu saat ya Aisyah berkata, pada saat hari di mana Nabi wafat, Ibu, sebelumnya Nabi wafat, Nabi sakit yang lumayan parah. Pada hari itu, saatnya Nabi wafat, hari Nabi wafat, pagi-paginya Nabi kelihatannya udah sehat. Udah dengar ceritanya? Bu, Nabi kelihatannya udah sehat. Udah mulai rada cengar. Tahu cengar? Bengar. Cerah. Tahu ah. Ya. Mendingan dah. Udah mendingan. Ibu, saya mau apa perubahan terlalu banyak, saya khawatirnya nggak cukup waktu. Maka sahabat-sahabat Nabi, ini orang-orang laki pada pulang. Kenapa? Dengan aman mereka ya meninggalkan istri-istri mereka dan istri-istri Nabi di rumah Aisyah. Awalnya Nabi sakit di rumah Maimunah. Kemudian Nabi minta izin supaya bisa dirawat di rumah Aisyah. Ya, pulang semua orang laki dengan merasa senang, nyaman. Kenapa? Karena ngelihat keadaan Nabi yang sudah mulai enakan. Enggak seperti kemarin-kemarin sakitnya parah. Ya, aman mereka pulang. Mereka tinggalkanlah Nabi bersama para istri-istri sahabat dan para istri baginda Rasul. Ibu. Ya. Kemudian begitu orang laki udah pada pulang, halo. Ya. Bu. Ya. Kan masih ada nih yang perempuan semua kecuali Aisyah karena emang itu rumah Aisyah. Nabi bersabda, "Ukhrujna anni hadal malak yasta'dinu alayya." Para istri-istri, para perempuan, ukhrujna anni, keluar dulu. Kenapa? Hadal malak yasta'dinu alayya. Ada malaikat nih yang udah minta izin kepada aku pengen masuk, Bu. Halo. Ya. Nabi awalnya tidur, ya. Ini kepalanya diletakkan di atas paha Aisyah. Bu, romantis sekali Nabi ya. Tiduran di pangkuan Aisyah. Ya. Kemudian ini perempuan-perempuan yang lain keluar semua kecuali Aisyah nggak keluar karena emang rumah Aisyah. Nabi kembali duduk lagi. Kemudian Ibu, masuk malaikat Jibril berbisik lama kepada baginda Rasulullah SAW. Berbisik lama. Setelah itu keluar malaikat Jibril. Ya. Saat ada malaikat Jibril, Aisyah minggir ke sudut ruangan karena ada malaikat mau datang. Tadinya kan pangkuan. Akhirnya Nabi merebahkan kembali kepalanya di atas pangkuan Aisyah. Kemudian kata Aisyah, "Ya Rasulullah, Jibril kah?" Nabi menjawab, "Ajal ya Aisyah." Bener, tadi Jibril yang datang. "Hada malakul mauti ja'ani faqala." Ini ada malaikat maut ja'ani yang mendatangi aku, faqala. Maka malaikat maut itu berkata, "Innallaha azza wa jalla arsalani wa amaroni an la adkhula illa bi'idnin." Aisyah lagi cerita nih Bu nih, di mana hari Nabi wafat. Tuh. Ya. Kata malaikat pencabut nyawa, "Innallaha azza wa jalla amaroni an la adkhula." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan aku, ya, alla adkhula bila idnin illa biidnin, agar aku tidak masuk kecuali ya sudah diizinkan. Kan ada contoh buat kita, Bu. Jangan masuk kalau memang belum dapat izin. Ya.
Kata malaikat maut, kalau memang engkau tidak izinkan, aku balik. Kalau engkau izinkan, dakhaltu, masuk aku. Wa amaroni an la aqbidoka hatta ta'muroni, dan Allah ya memerintahkan aku agar aku tidak mencabut ruhmu kecuali atas perintah engkau. Bu, kalau diperintah suruh cabut, cabut dah. Kalau enggak, enggak. Bu, sama ada amruk. Sekarang apa perintah engkau? Kan suruh izin dulu, suruh diperintah dulu. Halo Bu. Sekarang ada amruk, apa perintah engkau? Fakultu, aku menjawab, kata Nabi, ufuk anni hatta ya'tiyani Jibril fahadi sa'atu Jibril. Tunggu dulu, cegah dulu sehingga Jibril datang kepadaku. Nabi kepengen dicabut ruhnya, ada malaikat Jibril, disaksikan malaikat Jibril. Tunggu dulu sampai Jibril datang. Kenapa? Karena ini emang saatnya Jibril yang lagi datang. Karena ada malaikat pencabut ruh, maka Jibril keluar. Ibu. Ya. Kemudian Jibril masuk. Israel keluar tuh, pencabut nyawa siapa ya? Israel keluar. Jibril masuk lagi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kata Jibril, salam sejahtera untuk engkau wahai Rasulullah. Bu, setelah dijawab sama Nabi, kata Jibril, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, Allah berkirim salam kepadaku agar aku menyampaikan kepadamu, ya, aku diperintahkan untuk bertanya bagaimana kabar engkau. Kan lagi sakit, Bu, suruh tanya bagaimana nih keadaannya. Bu. Lalu jawab Nabi, wahai Jibril, aku mendapati diriku sedang sakit. Allah berkirim salam kepada malaikat Jibril bukan berarti Allah nggak tahu keadaan Nabi. Nggak pakai kirim salam juga Allah tahu, Bunda. Tapi ini satu penghormatan dan sekaligus sebagai sunnah. Apa sunnahnya, Bu? Ya, kalau ada saudara yang sakit, tetangga, keluarga, halo, Ibu, tengokin. Bunda, begitu ya? Tengokin. Tanya bagaimana kabarnya, udah enakan apa belum. Begitu Nabi bilang, engkau mendapati aku sedang sakit. Apa kata malaikat Jibril? Kabar gembira, berbahagialah engkau wahai Nabi Allah, karena Allah telah mempersiapkan derajat yang tinggi, surga yang tinggi. Bidadari-bidadari telah berbaris rapi, telah berdandan dan berhias karena akan menyambut kedatangan wahai Rasulullah. Para malaikat sudah menyusun saf-safnya karena ingin menyambut baginda Rasulullah. Ibu, semua terdiam. Tak satu pun yang menjawab. Kata Aisyah, pada saat itu aku seperti tertimpa satu musibah yang sangat berat. Aku tidak bisa memberikan usul, aku juga tidak bisa memberikan pendapat. Semuanya diam, nggak ada yang jawab. Bu, Fatimah menghampiri baginda Rasul. Ya, kemudian Nabi bisikin di telinga Fatimah. Begitu diangkat kepala Fatimah, maka air mata telah mengalir di kedua mata Fatimah. Fatimah nggak bisa ngomong apa-apa, diam. Tidak ada orang laki satupun saat itu. Ibu. Kemudian kata baginda Rasul, wahai Fatimah, mendekatlah ke kepala ayah. Akhirnya Fatimah mendekat lagi, bertelungkup di pangkuan ayahanda. Kemudian dibisikkan lagi. Ibu, habis dibisikin yang berikutnya, Fatimah angkat kepalanya,
Bu, kalau tadi Fatimah menangis, kali ini Fatimah tersenyum. Ya, diambilnya dituntunnya Hasan dan Husain, cucu baginda Rasulullah, didekatkan kepada Rasulullah, kemudian dicium kedua cucunya. Ibu, ya. Pada saat itu Fatimah nggak ada kepikiran buat memberitahukan suaminya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Begitupun Aisyah nggak ada terfikir untuk memberitahukan kepada ayahnya Sayyidina Abu Bakar. Semua perempuan. Ibu. Iya. Kemudian Nabi berbisik, ya, wahai Jibril, tadi malaikat maut mendatangi aku dan malaikat maut minta izin. Untuk apa? Untuk mencabut ruhku. Tapi malaikat maut minta izin. Kalau memang aku izinkan akan dicabut ruhku, tapi kalau tidak, enggak jadi. Ibu. Yeah. Maka apa kata malaikat Jibril, wahai Muhammad? Allah sudah menunggu kedatanganmu. Surga telah disiapkan. Derajat yang tinggi telah disiapkan. Ibu. Iya. Artinya apa? Derajat yang tinggi tidak cukup didapati dengan sholat, dengan puasa, dengan berzikir, tapi bersabar dengan apa yang Allah berikan. Sakitkan ujian. Jadi dengan sakit yang kita sabar, insya Allah Allah telah siapkan pahala yang tinggi, dan dengan syukur atas nikmat yang Allah berikan. Ini kita hadir ke sini, ini ungkapan syukur kita kepada Allah. Kenapa? Karena kita sudah terpilih menjadi umat Nabi Muhammad. Maka ini kebahagiaan kita, Bunda. Ibu, semuanya terdiam. Lalu datang malaikat Israel. Ini emang lagi warawiri dulu. Tadi Jibril datang, Jibril keluar, Israel masuk, Israel keluar lagi dah. Udah ngasih tahu bahwa mau mencabut ruh Nabi. Kata Nabi, tunggu dulu, ufuk ani, cegah sampai Jibril datang, karena ini emang lagi waktunya Jibril. Ibu, Israel keluar. Masuk lagi malaikat Jibril. Ya, udah nggak apa-apa, dari mana kok? Nggak sampai. Itu keras. Ini juga keras kok. Udah. Ibu. Ya. Jibril. Halo. Ya. Begitu Jibril masuk lagi, diceritain nama Nabi, tadi ada Israel yang akan mencabut ruh aku. Tapi minta izin, pamit dulu. Kalau nggak diizinin ya nggak ngambil, nggak dicabut ruhnya. Maka apa kata malaikat Jibril? Bahwa Allah sudah rindu. Allah udah pengen berjumpa dengan baginda Rasul. Allah udah kangen pengen ketemu Nabi. Ibu, Allah udah repot amat. Satu aja. Yang tadi yang baru. Cari yang bagus. Malah mati. Bu. Terusin. Ya. Lepas. Udah nggak apa-apa. Udah konsentrasi semua, kok nggak bising. Semuanya konsentrasi. Ya Bu ya. Ya. Jadi majelis maulid ini nggak penuh dengan tawa yang berbahak-bahak gitu ya Bu ya. Tapi majelis maulid ini khusyuk kita dengarkan. Bukan karena Imroni yang bicara, ya Bu. Karena 12 Rabiul Awal itu yang kita peringati, ya, yang kita ingat-ingat bukan hanya kelahiran baginda Rasul, tapi wafatnya juga sama 12 Rabiul Awal. Kan kita kalau ingat mati jadi takut, Bu. Bener nggak? Iya. Ya. Kenapa? Emang umur udah pada segini, emang penyakit udah pada antri, ya Bu ya. Jadi kalau banyak-banyak tawa, jadi nggak ingat mati. Iya. Ya. Kenapa? Nabi aja, Nabi mati, wafat.
Halo. Ya. Bu. Ya. Sampai di mana tadi? Gara-gara speaker. Gara-gara sombong. Ya. Kemudian Israel datang lagi dah. Ada udah Jibril udah. Kan kata Nabi tunggu sampai Jibril datang. Jibril udah datang tuh. Nabi udah ngomong. Datang lagi Israel. Kata Israel, sekarang bagaimana? Apa perintahmu? Jibril udah datang nih. Mau sekarang apa mau ditunda lagi? Bu. Iya. Apa kata Nabi? Alhiqni bi rabbi al-an. Pertemukan aku sekarang dengan Tuhanku. Karena Jibril udah bilang, Allah udah nungguin. Bidadari-bidadari surga sudah berdandang, sudah berhias rapi. Malaikat-malaikat sudah berbaris menyusun safnya. Kenapa? Karena ingin menyambut kedatangan baginda Rasulullah. Tadi kan suruh tunda dulu. Ya, maka Nabi bilang, Alhiqni bi rabbi al-an. Pertemukan dengan Tuhanku sekarang. Apa kata Jibril? Wahyu telah dilipat, dunia telah dilipat. Kini tidak ada lagi kepentingan aku turun ke muka bumi ini. Aku sudah tidak punya hak. Aku sudah tidak akan menyampaikan lagi perintah. Dan aku sudah tidak akan pernah menyampaikan lagi larangan. Kenapa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Waktu ayat ini turun Ibu, Nabi itu lemes. Nabi bersandar di ontaknya habis menyelesaikan tawaf wada. Sayyidina Abu Bakar yang mendengar ayat ini pulang ke rumah, nangis sejadi-jadinya di dalam rumah dan dia kunci pintu rumahnya. Ibu, Ya. sahabat-sahabat yang lain bingung. Ya. Sementara sahabat-sahabat yang lain senang. Senangnya kenapa? Karena dikabarkan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Menurut para sahabat yang lain, harusnya kita senang. Kenapa? Karena agama kita telah sempurna. Sayyidina Abu Bakar makin menangis sejadi-jadinya. Mereka enggak paham. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Sesuatu yang telah menjadi sempurna sudah pasti ada kekurangannya. Ibu, kalau udah sempurna berarti nggak ada lagi ayat yang turun, nggak ada lagi perintah, nggak ada lagi larangan. Makanya udah sempurna. Jibril, Sayyidina Abu Bakar menangis. Ibu, akhirnya semuanya menangis. Kemudian kata Jibril, wahyu telah dilipat. Dunia telah dilipat. Tidak ada lagi keperluan aku. Nggak ada lagi hakku untuk turun ke dunia. Tidak ada larangan yang turun. Tidak ada perintah yang turun. Ibu, Aisyah merangkul baginda Rasul, diletakkannya kepala Nabi di tengah dada Aisyah dan Aisyah ngusap-ngusap dada Nabi. Israel mungkin mulai mencabut nyawa. Nabi pingsan. Sesekali Aisyah ngelap keringat yang ada di dahi Nabi. Harumnya luar biasa. Kata Aisyah, demi Allah aku gak pernah mencium aroma wangi yang seperti ini, yang lebih wangi dari ini. Begitu Nabi pingsan dan sadar dari pingsannya, kata Aisyah, wahai Rasulullah, demi engkau, demi orang tuaku, demi Allah enggak pernah aku mencium bau keringat sehari ini. Apakah gerangan artinya ini, wahai Rasulullah? Ibu. Kemudian kata Nabi, wahai Aisyah, jika ruh keluar dari orang mukmin, jika ruh diambil dari orang mukmin,
maka ruh itu keluar melalui keringat yang ada di dahinya. Maka pertanda baik, Ibu. Iya. Dan jika ruh keluar dari orang-orang kafir, ruh itu akan keluar seperti keluarnya ruh, ya, dari kedua rahang keledai. Alhamdulillah. Kita mohon kepada Allah supaya kelak ada keringat yang ada di dahi kita. Karena Nabi kasih tahu tuh sama Aisyah, ya. Kemudian Nabi kembali pingsan. Ibu, setiap kali Nabi kembali sadar, balir rafiqul a'la, balir rafiqul a'la. Nabi udah ngeliat tempat surga yang tinggi yang sudah Allah persiapkan buat beliau. Orang kalau sudah sakaratul maut diperlihatkan oleh Allah tempatnya kelak di mana. Ibu. Kemudian Nabi kembali lagi pingsan. Begitu Nabi sadar, terbangun lagi dari pingsannya, kata Nabi, Nabi bergerak kedua bibirnya, wa yaqulu khifatan. Nabi berkata dengan ucapan yang sangat parau, suara yang pelan, ya. Usikum bis-shalah wa ma malakat aymanukum. Dalam riwayat lain, as-salata as-salata. Innakum la tazaluna mutamassikina bis-salati jami'a. Jaga sholat. Innakum la tazaluna. Sesungguhnya kalian semua selamanya mutamassikina ma shallaitum jami'a. Jaga, pegang teguh sholat yang 5 waktu secara. Ya man kharaja minad dunya lam yashba' batnuhu min khubzis sa'ir. Wa ya man lam yanam tulal layali min khawfis sa'ir. Bu, lebih indah daripada pantun Bunda Ica. Apa kata Aisyah? Ya man lam yalbasil harir. Wahai orang yang tidak pernah mengenakan pakaian yang terbuat dari sutra. Makanya sutra diharamkan buat orang laki. Orang laki-laki yang di dunia udah pakai sutra, nanti di akhirat dia tidak pakai sutra lagi. Sutra buat orang perempuan. Bukan apa? Serius. Bu, Ya. bisa diam tuh. Bu, kita lagi. Halo. Ya. Ya man lam yanam 'alal furshil watir. Wahai orang yang tidak pernah tidur di atas kasur yang empuk. Bu, kita tidurnya di mana? Kasur kita empuk enggak? Empuk ya, Bu. Ya. Wahai orang yang memilih tidur di atas balai daripada di atas ranjang. Nabi tidurnya di bawah. Dia pakai pelempah daun korma, separuh buat katakan, separuhnya buat selimut. Kita kan enggak pakai AC, pakai bed cover. Kalau dingin ya apa ya? Ya man kharaja minad dunya lam yashba' batnuhu min khubzis sa'ir. Wahai orang kharaja minad dunya, yang keluar dari dunia, lam yashba' batnuhu, yang tidak pernah kenyang perutnya, min khubzis sa'ir, walaupun dengan gandum yang terbuat, walaupun dengan roti yang terbuat dari gandum yang kasar. Nabi nggak pernah kenyang perutnya, Bunda. Kita nih umatnya. Bu, halo, makan kau belum, kenyang belum, nggak berhenti. Bahkan kadang-kadang Bu kondangan sengaja dia bawa kresek. Ini pemandangan umum.
Ya, ini termasuk takwa loh, Bu. Kan kita lagi pengen niru akhlak Nabi. Nabi aja nggak pernah kenyang, sampai keluar dari dunia. Ini kita. Halo, Ya. Bu. Makanya kita lagi belajar, pengen dicintai Allah, pengen dicintai Rasul, lagi belajar. Lu cinta sama Allah, cinta perlu bukti. Kita lagi belajar. Kalau dibilang nggak cinta, bisa-bisa kita keluar dari Islam. Ditanya apa? Iya, kita lagi belajar mencintai Allah, kita lagi belajar mencintai Rasul. Bu, contoh yang banget sering kita dapati. Jika ada pesta pernikahan, itu makanan, Bu, sahibatul bait tuh yang punya hajat udah nyiapin, yang diundang sekian, yang datang sekian, berapa porsi yang dipersiapkan. Ya apa iya? Iya. Bu, Iya. kadang-kadang kita datang, rendang diambil, Bu, Ya. sate diambil, semua penuh. Minum aqua, habis minum dia habisin, buka, rendang dia masukin ke dalam. Bisa ngomong karena ngeliat. Bu, Iya. kalau kita sebatas apa sih? Kan mubadir. Iya apa iya? Iya. Halo. Kadang-kadang nih Bu, ya ada es krim, dia bawa es krim. Buah dia masukin ke tasnya. Halo. Hah? Ini Bu, ya yang begini, dari yang begini dulu kita benar-benarin dah. Iya Pak ya Bu ya. Ya man lam yanam tulal layali min khaufis sa'ir. Wahai orang yang tidak pernah tidur sepanjang malam karena takut dengan neraka sa'ir. Bu, Ya. Nabi surganya udah dijamin, nggak pernah bermaksiat. Halo, tanda syukurnya kepada Allah. Tiap malam istri tercinta Bu yang bilangin bukan orang lain, bininya. Ya man lam yanam tulal layal, hai orang yang nggak pernah tidur sepanjang malam. Kenapa? Karena takut dengan neraka sa'ir. Ya Allah, kita bersyukur jadi umat Nabi Muhammad, tapi kadang-kadang malam tidur bablas. Iya apa iya? Kita udah latihan di bulan Ramadan kemarin Bu, sebulan penuh kita latihan tanda cinta kita kepada baginda Rasulullah. Bu, Allah nggak terima kalau cuman dengan Allah doang. Untung sembahyang ada selawat Bu. Selawat itu mahar dari segala amal kita. Kalau nggak ada selawat kita nggak tahu keterima apa enggak. Di dalam sholat ada selawat kita, tiap hari dosa kita banyak. Insya Allah mungkin nggak pakai hitungan kita baca selawat kita. Kenapa? Selawat ini mahar buat amal kita. Kalau nggak ada selawat kita nggak tahu keterima apa enggak amal kita. Nanti Nabi yang paling sibuk yang mencari-cari umatnya, dari sirat, dari mizan, dari hisab sampai ke telaga, Nabi sibuk mencari-cari umatnya kita. Maka kita yang Nabi udah cari-cari, dikasih tahu 1400 tahun. Sayyidina Anas bin Malik udah kasih tahu kita Bu. Nah sekarang tinggal kita, yuk kita cari-cari bagaimana supaya Allah cinta kita. Karena Bu, cinta kepada Allah doang, kata Allah nggak cukup. Sebelum apa? Fattabi'uni, ikutilah aku. Qul, kata Allah, wahai Muhammad katakan, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, nggak cukup dengan cinta Allah, fattabi'uni, ikutin aku. Nyok kita ngikutin Nabi pelan-pelan. Bu, kita udah pada tua, tapi yang pertama ditanya tentang sholat. Saya emang nggak pakai macam-macam dah, sholat aja, bukan sholat mulu apa. Yang bakal dihitung pertama sholat. Nabi pun wasiatnya ummati an-nisa, kita perempuan banyak tinggalin sholat. Yuk, ya Bu ya, dengan apa? Dengan rawatibnya. Insya Allah kalau nggak bisa berdiri udah capek boleh duduk.
Ibu, ya, sholat malam walaupun cuma 2 rakaat, insya Allah. Kalau Nabi tanda syukurnya sampai bengkak kakinya saking kelamaan berdiri baca surahnya. Kita nggak perlu yang panjang-panjang, yang full aja. Beneran Ibu, yang penting kita maknai. Halo, kita baca panjang juga kita kagak ngerti. Lebih baik kita baca qul huwallah, tapi kita tahu. Kan qul huwallah mah udah tahu di mana Allah yang esanya, kita gantungan segala urusan kita, yang mana kita berserah diri kepada Allah. Lama-lama karena sering kita baca mendarah daging dalam diri kita. Bu, jadi segala sesuatu Allah, segala sesuatu Allah. Maka insya Allah kita bisa mencapai nihayatul hidayah. Puncaknya hidayah adalah khusyuk dalam mengerjakan sholat. Amin. Bu, udah dikasih isyarat. Sampai di sini mudah-mudahan manfaat. Kemudian sekali lagi kita berharap kepada Allah dengan pertemuan kita di majelis maulid ini, Ibu akan bertambah cinta kita, bertambah mahabbah kita kepada Allah. Kita berharap nanti bakal dikumpul bersama orang-orang soleh, kemudian bersama orang-orang alim, ya, minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Bu, angkat kedua belah tangan, kita mohon kepada Allah, ya, Ibu, doa diijabah, yang pada sakit dia pada sembuh, amin. Diangkat penyakit kita, disehatkan badan kita, anak keluarga semuanya ditambah rasa cinta dan mahabbah, cinta atau mahabbah kepada baginda Rasulullah. Karena dengan cinta kepada Allah Nabi baru Allah akuin, ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wa'fu anna ya Karim, wa'fu anna ya Rahim, ya mujibas sa'ilin, ya awwalal awwalin, wa ya akhiral akhirin, wa ya dzal quwwatil matin, wa ya rahimal masakin, wa ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah, wala 'aiban illa satartah, wala hamman illa farajtah, wala jahilan illa 'allamtah, wala maridan illa syafaitah, wala mayyitan illa rahimtah, wala dhallan illa hadaitah, wala faqiran illa aghnaytah, wala daynan illa adaitah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka fiha ridha, wala na fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummati sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummati sayyidina Muhammad, Allahumma faz ummati sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Ya rabb kulli syai' bi qudratika ala kulli syai', ighfir lana ala kulli syai' wa la tas'alna an kulli syai' wa la tu'asidna fi kulli syai' wa'dina kulli syai' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.